Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabu Al-Khamisu fil Istidlali. Kitab yang kelima tentang istidlal. Wa huwa dalilun laisa minassin wala ijma'in wala qiyasin. Adapun istidlal adalah dalil yang bukan nas min kitabin aw sunnatin wala ijma'in wala qiyasin, bukan ijma' dan bukan qiyas. Istidlal itu adalah dalil yang bukan nas, baik nas Al-Quran maupun nas As-Sunnah, bukan ijma' dan bukan qiyas. Wa qad urifa kullun minha fima taqaddama, dan sungguh-sungguh sudah diketahui apa masing-masing dari nas, ijma' dan qiyas fima taqaddama, di dalam keterangan yang lalu. Karena sudah diketahui apa itu nas, apa itu ijma', apa itu qiyas, fala yuqalu, maka tak bisa dikatakan bahwa at-ta'rifu al-mustamilu 'alaiha ta'rifun bil majhuli, bahwa adapun definisi yang berisi nas, ijma' dan qiyas adalah ta'rif dengan sesuatu yang majhul. Istidlal adalah dalil yang bukan nas, bukan ijma' dan bukan qiyas. Tentang apa itu nas, tentang apa itu ijma', dan apa itu qiyas sudah kita tahu. Oleh karena itu tidak boleh ada orang mengatakan definisi ini adalah definisi dengan sesuatu yang majhul. Seandainya di depan tidak ada penjelasan tentang nas, tentang ijma' dan tentang qiyas, bisa dikatakan bahwa ta'rif ini adalah ta'rif bil majhul. Tapi mungkin yang perlu ditanya, apa yang dimaksud dengan nas di sini? Tapi sudah dijelaskan oleh syarihnya, nas kitab atau as-sunnah. Karena istilah nas ini memiliki beberapa pengertian. Salah satunya yang dimaksud nas adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang dengan arti nas itu adalah lafal yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak mungkin di makna yang lain. Kan nas juga nas sebagai kebalikan dari zahir, ya. Kadang-kadang nas yang dimaksud nas itu adalah teks kitab. Kan banyak di dalam kitab-kitab wa nasuhu mayani, itu kan nas juga, ya. Tapi jelas bahwa apabila dikatakan nas, maka yang segera dapat kita pahami adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Fayadkhulu fihi al-qiyasu al-iqtirani wal qiyasu al-istisnai. Maka masuk di dalam istidlal apa qiyas iqtirani dan qiyas istisnai. Wa huma, adapun qiyas iqtirani dan qiyas istisnai, nau'ani minal qiyasil mantiqi, adalah dua macam dari qiyas mantiki. Artinya termasuk dalam bingkai istidlal, yaitu qiyas mantiki, ya, yang meliputi qiyas iqtirani dan qiyas istisna. Kalau qiyas yang kita bicarakan di depan itu kan qiyas syar'i, ya. Qiyas syar'i.
Qiyas syar'i itu cukup satu muqaddimah kan. Cukup satu muqaddimah. Misalnya an-nabi itu muskirun. Nabi itu adalah memabukkan. Oleh karena itu maka hukumnya haram dikiaskan kepada khamr kan. Dengan itu kan qiyas syar'i namanya. Cukup satu muqaddimah. Wa huwa adapun qiyas mantiki, qaulun adalah perkataan mu'allafun min qadaya yang tersusun dari beberapa qadiyah, sekurang-kurangnya 2 qadiyah. Mata sulimat yang apabila diterima qadaya itu, diterima, disepakati ya kan, ditaslim maksudnya. Lazima maka muncul anhu dari kaul dizatihi karena kaul itu sendiri, muncul kaulun akharu apa kaul yang lain. Kaulun akhar ini namanya natijah ya. Qiyas mantiki adalah perkataan, pernyataan yang tersusun dari beberapa qadiyah. Qadiyah itu adalah jumlah mufidah kan. Qadiyah itu jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il, mubtada dan khabar, itu qadiyah. Perkataan yang tersusun dari beberapa qadiyah yang kalau qadiyah itu diterima, disepakati, akan lahir dengan sendirinya pernyataan yang lain. Fa in kana al-lazimu wa huwa an-natijatu aw naqiduhu madhkuran fihi bil fi'li fa huwa al-istisna'iyyu wa illa fal iktiraniyyu. Jikalau ada apa lazim, yang dimaksud lazim di sini adalah natijah. Jikalau ada apa lazim atau nakidul lazim, ada lazim, ada nakidul lazim. Mazkurun itu disebut fihi di dalam qaul, disebut bil fi'li secara realistis. Bahwa maka adapun qiyas al-istisna'iyyu adalah qiyas istisna'i, wa illa jikalau tidak disebut bil fi'li fal iktiraniyyu, maka itu adalah qiyas iktirani. Jadi ada lazim, ada nakidul lazim ya. Jikalau lazim atau nakidul lazim disebut secara real di dalam qaul, maka qiyasnya disebut qiyas istisna. Jikalau lazim atau nakidul lazim tidak disebut bil fi'li, itu namanya qiyas iktirani. Kebalikannya bil fi'li bil quwa ya. Bil fi'li secara real, bil quwa secara potensial ya kan. Misalul istisna'i, adapun contohnya qiyas istisna'i adalah pernyataan in kana an-nabidhu muskiran fa huwa haram. In kana nabiyyu muskiran fa huwa haram. In kana nabiyyu muskiran ini qadiyah ya. Wa huwa haramun ini qadiyah, sudah 2 qadiyah ini. 2 qadiyah. Kalau qadiyah ini dapat diterima, maka selanjutnya lakinnahu muskirun. Nyatanya nabi itu adalah muskir. Yuntaju fahuwa haramun, maka bernatijah, natijahnya maka adapun nabi adalah haram. Yang dimaksud natijah di sini adalah fahuwa haramun, atau yang disebut dengan lazim. Lazim di sini disebut di dalam qaul yang pertama secara real. Di atas kan bahwa haramun kan ada ya. In kana nabiyyu muskiran fa huwa haramun.
ingkanan nabidu muskirun ini kaul, wa huwa haramun itu kaul, lakinnahu muskirun itu kaul. Kesimpulannya nabi itu haram. Wa huwa haramun ini adalah natijah yang juga disebut dengan lazim. Lazim di sini disebut di depan secara real. Bahwa haramun kan disebut ya. Kan disebut. Dan bahwa haramun itu namanya lazim itu sendiri. Bahwa haramun itu namanya lazim itu sendiri atau ainul lazim ya kan. Ada ainul lazim, ada nakidul lazim. Atau kalau ini contohnya ainul lazim, ini contohnya nakidul lazim. Ingkan nabidu mubahan fahuwa laisa bimuskirin lakinnahu muskirun yuntaju fahuwa laisa bimubahin. Jikalau nabi itu mubah berarti tidak memabukkan, tapi nyatanya nabi itu memabukkan. Kesimpulannya nabi itu tidak mubah. Laisa bimubahin ini kebalikannya lakinnahu mubahun kan. An-nabi itu mubahun kan. Kan nakidul lazim namanya ya. Jikalau ada apa nabi itu mubah berarti tidak muskil. Tapi nyatanya kan muskil. Kan? Kesimpulannya nabi itu tidak mubah. Laisa bimubahin itu namanya nakid. Tapi sesungguhnya nakidul lazim itu an-nabi, kanan nabi itu mubahan kan, ya kan? Karena lazimnya laisa bimubahin, mubahin. Nakidul lazim yang sesungguhnya adalah kan nabi itu mubahan kan? Padahal lazimnya laisa bimubahin. Jadi apa yang disebut di dalam qadiyah itu merupakan nakidul lazim. Kalau yang di atas kan ainul lazim, lazim itu sendiri, fahu haramun, yuntaju fahu haramun kan. Dia itu adalah dia kan. Kalau yang ini dia itu adalah kebalikannya ini kan. Tapi sama-sama disebut qiyas istisna. Kenapa? Sebab karena lazim atau nakidul lazim disebut secara real di dalam kaul di atas. Di dalam kaul yang menjadi qadiyah kan. Jadi qiyas mantiki adalah pernyataan yang tersusun dari beberapa qadiyah yang kalau beberapa qadiyah itu diterima tidak disanggah, maka dengan sendirinya melahirkan kaul yang lain. Yang dimaksud kaulun akhar itu natijah ya kan. Jikalau natijah atau yang disebut lazim itu disebut secara real di dalam kaul, baik ainul lazim maupun nakidul lazim, maka kiasnya disebut kias istisna. Wa misalul iktirani, adapun contohnya kias iktirani adalah kullu nabiyyin muskirun wa kullu muskirin haramun yuntaju kullu nabiyyin haramun. Natijahnya kan kullu nabiyyin haramun ya. Kullu nabiyyin haramun kan tak disebut di depan secara real kan. Secara real tak disebut, tapi secara potensial iya. Tiap-tiap nabi adalah memabukkan. Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Dari itu kita tahu bahwa nabi itu haram, ya kan? Meskipun kullu nabiyyin haramun tak disebut, tapi potensial bahwa nabi itu haram, ya kan? Bisa dipahami? Wa huwa mazkurun fihi bil quwwati la lil fi'li. Adapun lazim adalah disebut di dalam kaul secara potensial, bukan secara real. Dengan mengatakan kullu nabiyyin haramun kan maklum bahwa ya kan
Wa yusamma al-qiyasu bil istisna'i, dan kias itu disebut istisna'i. Kenapa? Kenapa disebut istisna'i? Listimalihi ala harfil istisna'i, karena meliputinya, mengandungnya kias, mengandung huruf istisna, ni lakin, yakni lakin. Kalau di dalam mustasfa kan banyak macam-macam model burhannya. Yang ini namanya model talazum. In kana nabi muskiron fahu haramun lakinnahu muskirun yuntaju fahu haramun. Itu namanya namatut talazumnya. Kalau yang ini an-namatul awal di sini. Kullu nabi din muskirun wa kullu muskirin haramun yuntaju kullu nabi din haramun. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun, ya kan? Yuntaju al-alamu hadithun. In kana al-alamu haditsan falahu muhdithun wa ma'lumun annahu hadithun, ya kan? Kesimpulannya lahu muhdithun. Itu model talazum yang tadi itu. Wabil iktirani, dan kias dinamakan kias iktirani, diktirani ajzaihi, karena berbarengannya juz-juz atau bagian-bagian daripada kias itu. Bagian-bagiannya dari asghar, akbar dan ausat beriringan. Jadi termasuk bagian daripada istidlal adalah kias mantiki. Apa perbedaan kias mantiki dan kias syar'i? Kias mantiki ini tidak menjadi dalil kecuali kalau sekurang-kurangnya memenuhi dua qadiyah atau dua muqaddimah, ya. Sedangkan kias syar'i cukup satu muqaddimah, ya kan? Misalnya an-nabidu muskirun, ya kan? Walidzalik kana haraman kiasan alal kufri, kan cukup, ya kan? Kalau kias mantiki kullu nabidin muskirun, kullu muskirin haramun, yuntaju an-nabidu haram. Itu namanya kias syar'i, itu namanya kiasul fuqaha, ya. Kalau mengatakan an-nabidu muskirun fahuwa haramun, fakana haraman kiasan alal khamri, masih ada perdebatan itu. Dari mana kamu tahu bahwa nabi itu muskirin? Mesti panjang. Kalau pakai kias mantiki tidak ada perdebatan. Wa yadkhulu fihi qiyasul aksi, dan masuk di dalam istidlal apa kias akas. Wa huwa, adapun kias akas, isbatu aksi hukmi syai'in limislihi, adalah menetapkan kebalikan hukum sesuatu. Menetapkan kebalikan hukum sesuatu ditetapkan kepada apa? Dimislihi, kepada misalnya syai'. Ini perlu diteliti apa yang dimaksud misalnya syai' itu. Menetapkan kebalikan hukumnya syai' ditetapkan kepada misalnya syai'. Alasannya lita'akusihima fil illati, karena berkebalikannya dua hukum di dalam illatnya. Karena berkebalikannya dua hukum di dalam illatnya. Karena illatnya berkebalikan, maka hukumnya berkebalikan. Kama taqaddama fi hadis Muslimin, sebagaimana sudah lalu di dalam hadis riwayat Muslim, di mana para sahabat mengatakan ayati ahaduna syahwatahu walahu fiha ajrun, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wizrun. Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun, kan, ya kan?
Di dalam kemaluan kamu di situ ada sedekah. Boleh kencerna ya. Ada sedekah. Para sahabat muskil, masa ayat ti ahaduna syahwatahu walahu fiha ajr. Apakah kalau ada di antara kita itu melampiaskan syahwatnya lalu ada pahalanya? Masa boleh kencerna? Nabi bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin." Bagaimana pendapatmu jikalau seseorang melampiaskan syahwat pada barang yang haram? Apakah dia mengandung dosa? Mereka menjawab, iya. Sebaliknya kalau mereka melampiaskan kepada sesuatu yang halal pasti ada pahalanya. Ilatnya berbeda. Yang satu wat'us syahwati fil haram, satu wat'us syahwati fil halal, ya. Maka melahirkan hukum yang berbeda. Hukumnya adalah ajr dan hukumnya adalah iqab, ya kan? Kalau seseorang melampiaskan syahwatnya fi haramnya, maka yang diperoleh adalah wizrun, dosa. Tapi sebaliknya kalau diletakkan pada sesuatu yang halal, maka yang diperoleh adalah ajrun. Ini namanya qiyas akas. Isbatu aksi hukmi syai'in dimisrihi. Yang perlu dicermati kata-kata dimisrihi. Yang satu wad'uha fi haramin, yang satu wad'uha fi halalin. Masa misri bukan mutamathilan, ya kan, dai. Memang mutamathil sama-sama wad'u, ya. Sama-sama wad'u, tapi satunya fi haramin, satunya fi halalin. Isbatu aksi hukmi syai'in, menetapkan kebalikannya sesuatu, diberlakukan kepada misalnya, ya kan? Padahal tidak ada sesungguhnya misalnya. Ini yang waktu misal sama-sama wad'u, kan? Yang dimaksud hukmi syai'in dalam hadis itu apa? Yakni hukmi wad'is syahwati fi haramin, ya kan? Ditetapkan kepada yang sama, yakni wad'u as-syahwati fi halalin, ya. Yang dimaksud misalnya karena lita'akusihima fil illah. Jadi qiyas akas ini merupakan bagian daripada istidlal, ya kan? Yang pertama-tama melakukan qiyas akas ini Rasulullah, ya. Rasulullah. Wa yadkhulu fihi qauluna ma'asyiral ulama, dan masuk di dalam istidlal perkataan kita para ulama. Ma'asyiral ulama bukan ma'asyiral usuliyin di sini, ya. Ini di bawah ada komentarnya. Lam yakul ma'asyiral usuliyin. Kenapa musannif kok tak bukan musannif, isyarah menggunakan ibarat ma'asyiral usuliyin, tidak menggunakan ibarat ma'asyiral usuliyin. Isyaratan ila anna hadzal hukma la yuhtassu bihi, bahwa hukum seperti ini tidak hanya menjadi miliknya usuliyin. Perkataan para ulama, ad-dalilu yaqtadi alla yakuna al-amru kada, khulifat dalilu kada, ay fi suratin masalan lima'nan mafudin fi suratin mizahi fatabqa hiya 'alal asli. Ad-dalilu yaqtadi alla yakuna al-amru kaza. Berdasarkan dalil seharusnya hukumnya adalah tidak seperti ini. Ini maksudnya, kan? Al-amru ay al-hukmu. Berdasarkan dalil seharusnya hukumnya tak seperti ini. Ad-dalilu yaqtadi alla yakuna al-amru ay al-hukmu kaza. Adapun dalil meminta agar supaya tidak ada hukum adalah seperti ini. Secara dalil seharusnya hukumnya tak seperti ini. Tapi khulifat dalilu fi kata, khulifah ini diselisihi dalil dalam kasus ini. Akan tapi dalil yang dimaksud itu diabaikan, diselisihi, ya kan? Dilanggar dalam kasus ini. Ai fi suratin masalan, artinya di dalam suatu kasus tertentu. Misalnya
Dimaknan karena ada suatu hikmah mafqudin yang tidak ada hikmah itu tidak ada fi suratin nizai dalam kasus yang dipersoalkan. Fatabqa hiya 'alal asli, maka tetap apa suratul niza tetap 'alal asli atas asalnya. Alladzi asal iktadahu dalilu yang menghendaki kepadanya apa dalil. Seharusnya berdasarkan dalil hukumnya tak seperti ini. Akan tetapi dalil itu dikesampingkan dalam kasus ini karena ada hikmah tertentu yang hikmah itu tidak ada dalam soal yang sedang dipersoalkan. Maka kasus yang dipersoalkan tetap pada aslinya sesuai dengan dalil. Misalnya ini contohnya. Misalnya anjuqala dikatakan ad-dalilu yaqtadi imtina'a tazwijil mar'ati mutlaqan. Secara dalil seharusnya tidak boleh mengawinkan perempuan. Tak boleh secara mutlak ya. Secara dalil seharusnya tak boleh mengawinkan perempuan itu. Wa huwa adapun dalil apa dalilnya itu? Wa huwa adapun dalil ma fihi adalah sesuatu fihi yang adil yang ada di dalam tazwij min idzaliha bil wati berupa melecehkan perempuan dengan wati wa ghairihi dan selain wati alladzi ta'bahu al-insaniyatu li syarafiha yang tidak sesuai dengan kemanusiaan karena mulianya kemanusiaan itu. Secara dalil seharusnya tidak boleh perempuan itu kawin. Apa yang dimaksud dalil? Yang dimaksud dalil adalah karena perkawinan itu mengandung pelecehan terhadap perempuan. Ya kan? Diwati, diginikan dan seterusnya yang tidak sesuai dengan insaniyah. Allah Ta'ala berfirman wa laqad karramna bani Adam. Secara dalil seharusnya tidak boleh perempuan kawin itu karena mengandung pelecehan yang tak sesuai dengan dalil ya kan? Dalilnya adalah dalil yang berisi tentang kemuliaan kemanusiaan. Tapi khulifa hadzal dalil. Dilanggar dalil ini, ditinggalkan dalil ini, diselisih dalil ini fi tazwijil walilah dalam mengawinkannya wali akan perempuan. Tapi kalau perempuan itu dikawinkan oleh walinya, maka dalil tadi bisa diabaikan. Ya. Fajaza maka boleh apa tazwij dikama diakrihi karena sempurnanya akalnya wali itu. Artinya sudah barang tentu wali mengawinkan dengan pertimbangan akal sehat ya kan. Ini yang dimaksud maknan mafqudin fi suratin niza ya. Maknan karena ada suatu dalil itu bisa diabaikan ketika ada makna hikmah yang hikmah itu tidak ada dalam kasus yang dipertentangkan. Kasus yang dipertentangkan adalah mengawinkan perempuan. Diabaikan ketika yang mengawinkan adalah walinya yang sudah barang tentu menggunakan pertimbangan yang cukup ya. Ini termasuk bagian daripada istidlal. Buat contoh sendiri ini. Ad-dalilu yaqtadi an la yakuna al-amru kadza. Tapi khulifat dalilu fi kadza di maknan mafqudin fi suratil liza fatabqahi 'alal asl. Wa hadzal ma'na mafqudun fiha. Adapun makna ini tidak terdapat di dalam suratul niza. Dengan demikian fayabqa tazwijuha nafsaha, maka tetap apa mengawinkannya perempuan akan dirinya alladzi huwa mahallun nizai yang mana tazwijuha itu merupakan mahallun niza
Jadi yang menjadi mahallun niza itu adalah tazwijul mar'ati nafsaha, ya kan? Tazwiju al-mar'ati nafsaha itu merupakan masalah yang yutanaza'u 'alaiha, yang menjadi persoalan bolehkah tidak. Jawabnya tidak boleh. Alasannya ad-dalilu yaqtadi alla yakuna al-'abdu kada. Secara dalil seharusnya itu tidak boleh, ya kan? Tapi dalil itu bisa diabaikan bila mana ada hikmah, yakni bila mana dikawinkan oleh walinya. Fa yabqa tazwijuha nafsaha yabqa ala maqtadahu dalil. Alama ini ta'alluqnya kepada yabqa, ya. Yabqa tazwijuha ala maqtadahu dalilu minal imtina'i, berupa tak bolehnya tazwij. Ini seolah-olah menyinggung mazhab Imam Abu Hanifah. Wakadha demikian pula yadkhulu masuk fihi di dalam istidlal intifa'ul hukmi dan intifa'i mudrakihi. Tidak adanya hukum karena tidak adanya dalilnya hukum. Mudrak, dasarnya hukum. Mudrak itu apa? Ailladzi artinya sesuatu. Bihi yang dengan ladzi yudraku difahami apa hukum. Wa huwa adapun alladzi bihi yudrakul hukmu ad-dalilu adalah dalil. Jadi mudrak itu identik dengan dalil. Mudrak artinya sesuatu yang dengannya hukum itu dapat diperoleh, yaitu dalil. Bi allam yajidhu an mujtahidu, dengan tidak menemukan kepada dalil siapa mujtahid. Ba'dal fahsis syadid, setelah melakukan penelitian yang serius. Setelah melakukan penelitian yang sungguh-sungguh, pencarian yang serius terhadap dalil, ternyata dalilnya tidak ketemukan. Fa'adamu wijadanihi, maka tidak menemukan mudrak. Fa'adamu wijadanihi, maka tidak menemukan. Maka adapun tidak menemukan mudrak. Al-mudhannu bihi intifa'uhu, yang biasa kan al-malnunu bihi, ya kan? Yang diduga kuat. Aku bersensasi ini pakai adonna yudhinnu, ya. Adapun tidak mendapatkan dalil, al-mudhannu yang diduga kuat bihi dengan adamul wujdan, intifa'uhu apa tidak adanya dalil, mudrak. Dalilun ala intifa'il hukmi adalah menjadi dalil atas tidak adanya hukum. Fa'adamu wijdanil dalil al-malnunu bihi intifa'ud dalil dalilun ala intifa'il hukmi. Jadi adamu wijdanil dalil yudhannu bihi intifa'ud dalil, ya. Tidak menemukan dalil, diduga kuat dengan tidak menemukan dalil apa tidak adanya dalil, ya kan? Adamud dalil yudhannu bihi intifa'ud dalil. Diduga hanya, ya. Tidak menemukan dalil, ada dalil atas tidak adanya hukum. Khilafan lil aksari, berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama kan mengatakan adamul ilmi dalil laisa ilman bil adam, kan. Adamul ilmi bil dalil laisa ilman bil adam. Atau adamu al-wijdan yadullu ala la yadullu ala adamil wujud, ya kan. Tidak menemukan dalil tidak identik dengan tidak ada dalil, ya kan. Bisa saja kan kita temu, ya kan. Jadi adamul ilmi bil dalil laisa ilman bil adam.
Tidak tahu adanya dalil tidak berarti benar-benar tidak ada dalil, ya kan? Sekali lagi adamul ilmi bil dalil laisa ilman bil adam. Atau adamul wujudan la yadullu ala adamil wujud. Apa bedanya wujudan dan wujud, saudara? Sama-sama masdar ini. Kalau wujudan ini masdar dari wajada yajidu wujdanan, menemukan, ya kan? Kalau dimabnikan majhul wujida yujadu wujudun, ya kan? Wujida yujadu wujudun fahuwa mawjudun. Mawjudun itu isim fa'il, itu bukan isim maf'ul. Kadang-kadang ada orang bertanya, Allahu mawjudun. Allah Ta'ala diadakan, bukan. Mawjudun itu isim fa'il dari wujida yujadu wujudan fahuwa mawjudun. Jadi apa yang ditulis oleh musannif ini adalah khilafan lil aktsar, ya kan? Kama sayati. Qalu mengatakan siapa al-aktsar la yalzamu min adami wujudanil dalil intifa'uhu, ya. Tak tentu dari tidak menemukan dalil apa tidak adanya dalil, ya kan? Apakah karena tak ada berarti tak ada, belum tentu, ya. Tapi kalau dibalik al ilmu bi adamil dalil. Kalau tadi kan adamul ilmi bil dalil, kan? Sekarang al ilmu bi adamil dalil. Tahu bahwa dalil itu tidak ada, ya kan? Lain itu. Seperti kita tahu tidak adanya dalil yang mewajibkan sholat yang ke-6, ya kan? Kita tahu bahwa tidak ada dalil, itu namanya al-ilmu bi'adamil dalil, ya kan? Dan pengetahuan itu bersifat qat'i, artinya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang mewajibkan sholat di luar sholat 5 waktu, ya kan? Yakni as-salatu as-sadisah. Ada pengetahuan yang tidak bersifat qat'i tapi dhanni. Seperti kita menduga kuat bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan salat duha, ya kan? Itu pengecualian berarti, ya. Dalil dasarnya adalah adabul ilmi bil dalil laisa ilman bil adam, atau adamu wijadil dalil la yadullu ala intifaihi. Usuratu dzalika, ada contohnya hal itu, yakni intifa'ud dalil. Seperti apa contohnya tidak ada dalil? Kaqaulina, seperti perkataan kita di qasmi kepada pihak lawan, pada lawan-lawan. Tapi bukan perang ini. Fi ibtalil hukmi alladzi dzakarahu, menyangkut pembatalan hukum. Alladzi, hukum yang menyebutkan siapa qasmuhu kepada alladzi fi mas'alatin, di dalam suatu masalah. Kaqaulina al-hukmu yastad'i dalilan wa illa lazima takliful wafid. Adapun hukum itu meniscayakan adanya dalil. Kalau bisa ada hukum tanpa dalil, lazima takliful wafid. Atau wa illa la'amkana takliful wafid. Ini ada tawaran dari Al-Banani di bawah. Kalau qala wa illa la'amkana takliful wafid. Wa illa la'amkana takliful wafid. Jikalau bisa ada hukum tanpa dalil, maka bisa juga mentaklif orang yang lupa. Di depan kita membahas tentang ghafil dal mulja, ya kan? Wasawabu intina utaklifil ghafil wal mulja, kan? Ghafil itu orang yang tidak sadar, seperti orang yang sedang tidur, ya kan? Orang tidur tidak bisa mukallaf karena dia tidak tahu dalil, kan? Kalau boleh ada hukum tanpa dalil, ya berarti mungkin saja mentaklif orang ghafil, katanya di sini.
Haitsu wujida al-hukmu bidunid dalilil mufidi lahu, di mana ada dalil tanpa ada hukum tanpa dalil yang menunjukkan kepada hukum itu. Wa illa lazima takliful wafil. Wala dalil, sementara tidak ada dalil ala hukmi ke atas hukummu. Ini kan lanjutannya ya. Hukum itu meniscayakan adanya dalil. Kalau boleh ada hukum tanpa dalil, berarti mungkin juga takliful wafil. Wala dalilah, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan hukummu, tidak ada dalil bisa beri dengan berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian, tidak ada dalil yang menjadi dasar hukummu. Fa inna sabarna al-adillata. Kita sudah meneliti semua dalil-dalil. Falam najid, ternyata kami tidak menemukan ma yadullu alaihi, sesuatu yang menunjukkan ala hukmika. Ya kan? Kamu menetapkan hukum itu, mana dalilnya? Hukum itu memerlukan dalil. Kalau bisa hukum tanpa ada dalil, berarti bisa saja takliful wafil. Sementara hukum yang kamu kemukakan tidak punya dalil berdasarkan penelitian. Bisa beri awil asli atau berdasarkan baro'ah asli ya kan? Fa innal asla al-mustashaba adamud dalili alaihi. Karena sesungguhnya asal yang dilangsung teruskan adalah tidak adanya dalil alaihi ala hukmika. Fayantafihu aidon, maka tidak ada pula hukum itu juga. Fayantafi al-hukmu aidon, karena dalilnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Ini termasuk istidlal ya. Yang pertama istidlal itu apa? Qiyas mantiki. Yang kedua apa? Kemudian ini. Wa kadza yadkhulu fihi qauluhum ayil fuqaha'i. Demikian pula masuk di dalam istidlal apa perkataan fuqaha. Wujidal muqtadi awil mani'u aw hukidas syart. Ada muqtadi, ada mani, tidak ada apa syarat. Bisa dijadikan dalil ini. Ini termasuk istidlal. Ada muqtadi, muqtadi ini identik dengan sebab ya. Ada mani, tidak ada syarat. Fahuwa, maka adapun qauluhum dalilun adalah dalil ala wujudil hukmi bin nisbati ilal awali, menjadi dalil adanya hukum kaitannya dengan yang pertama. Wa alantifaihi, dan menjadi dalil atas tidak adanya hukum bin nisbati ila ma ba'dahu, dalam kaitannya kepada wujudul mani dan faqdus syart. Ya kan? Jadi al-muqtadi ini dalilun ala wujudil hukmi, al-mani'u dalilun ala intifa'il hukmi, faqdu syarti dalilun ala intifa'il hukmi. Ya. Tapi tak jelas apa muqtadinya. Ini yang jadi persoalan kan? Apa muqtadinya? Seperti yang sering kita sampaikan tentang wajibnya zakat. Seseorang itu berkewajiban membayarkan zakat apabila terjadi 3 hal. Yang pertama wujudus sabab, yang kedua wujudus syarti, yang ketiga adamul mani, ya kan? Wujudus sabab yang di sini istilahnya muqtadi kan. Yang kedua wujudus syarti, yang ketiga adamul mani. Ya. Wujudul muqtadi dalilun ala wujudil hukmi, ya kan? Wujudus syarti dalilun ala wujudil hukmi. Adamul syarti, ya. Wujudul mani dalilun ala adamil hukmi. Kemudian ada faqdus syarti dalilun ala adamil hukmi. Khilafan lil aksar. Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama.
fi qaulihim laisa bidalilin. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa qauluhum wujudal muqtadi, wujudal mani, wujudal syartu itu bukan dalil. Artinya al-muqtadi la yadullu ala wujudil hukmi, ya kan? Wujudul mani la yadullu ala adamil hukmi, faqdus syarti la yadullu ala adamil hukmi. Ya. Berdakwa dalilin itu bukan dalil, melainkan dakwa dalil. Kalaim dalil, laisa bidalilin, bal dakwa dalil. Baru dakwa dalil ya. Fi qaulihim laisa bidalilin, bal dakwa dalil. Wujudul muqtadi itu dakwa dalil, ya. Wujudul mani itu dakwa dalil. Faqdu syarti itu juga dakwa dalil, bukan dalil. Kapan itu bisa menjadi dalil? Berubah dari dakwa dalil menjadi dalil. Wa innama yakunu dalilan, dan hanya saja ada itu menjadi dalil idza ujina al-muqtadi wal mani'u wasyartu. Bila mana sudah ditentukan muqtadinya apa, mani'nya apa, syaratnya apa. Wubuyyina wujudul awwalaini, dan dijelaskan apa adanya dua yang pertama, muqtadi dan mani. Wala hajata ila bayani faqdis salisi, dan tak butuh menjelaskan tidak adanya yang ketiga, yakni syarat. Li'annahu, karena sesungguhnya faqdus syarti ala wafil asli, sesuai dengan asal. Al-aslu adamu syarti, ya kan? Ini istilah singkat sekali, ya kan? Singkat sekali. Dalilun laisa binasin wala ijma'in wala qiyasin. Mas'alatun al-istiqra'u bil juz'i 'ala al-kulli. In kana taman ay bil kulli illa suratan niza'i faqat iyun indal aktsar. Adapun istiqra dengan berdasarkan juz'i untuk menetapkan kulli. Jikalau ada istiqra itu tam, ay bil kulli, ay kulli juz'i. Faqat iyun. Istiqra itu adalah intilak minal khas ilal am, kan? Berangkat dari khusus kepada umum, sebagai kebalikan daripada istimbat. Istimbat itu intilak minal am ilal khas, atau istintaju hukmin kulliyin bitatabbu'i juz'iyatihi, ya. Menyimpulkan dengan menetapkan hukum yang bersifat universal melalui penelitian terhadap juz'i-juz'inya. Seseorang melakukan tatabbu, penelitian terhadap juz'i-juz'inya sesuatu. Kemudian itu mengambil kesimpulan bahwa hukum yang berlaku bagi juz'i-juz'inya diberlakukan bagi kullinya. Misalnya orang menyimpulkan bahwa setiap jisim pasti mengambil tempat, ya. Tiap-tiap jisim pasti mengambil tempat. Ini kan hukum kulli, ya. Dari mana hukum yang bersifat kulli itu diperoleh? Melalui tatabbu'ul juz'iyat. Tatabbu' atau tasawwuf, penelitian terhadap juz'i-juz'inya jisim. Jisim itu secara garis besar kan ada tiga. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda mati. Itu kan jisim, ya. Baik hayawan, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati, dengan pengamatan yang cukup sempurna, akhirnya disimpulkan bahwa semuanya pasti mengambil tempat. Benda-benda mati diteliti, hewan diteliti, tumbuh-tumbuhan diteliti, ternyata seluruhnya memerlukan tempat.
Akhirnya disimpulkan bahwa setiap isim memerlukan tempat. Ini namanya istiqra, ya kan. Tidak ada perempuan yang berjenggot. Baca, ada perempuan yang jenggot. Berdasarkan penelitian yang sempurna bisa disimpulkan bahwa tidak ada perempuan yang berjenggot, ya kan? Tidak ada perempuan yang berjenggot, ini namanya hukum kulli, kan? Dari mana hukum kulli itu diperoleh? Dari tatabbu'un juz'iyat, ya kan? So, mulai dari Amerika sampai ke Australia, tak ada orang Indonesia jenggot, ya kan? Tidak ada, ya. Tapi di dalam kitab-kitab fikih secara teoritis itu ada, ya kan. Tidak wajib memasukkan air sampai ke bagian dalamnya jenggot yang tebal, kecuali jenggotnya perempuan. Jenggot saja tidak ada, apalagi yang tebal. Kecuali jenggotnya perempuan. Istiqra itu ada dua, ada istiqra tam, ada istiqra nakis, ya kan? Istiqra tam itu artinya penelitian yang kepada seluruh juz'i-juz'inya, tidak ada yang tertinggal. Ya. Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan bahwa paling sedikitnya haid sehari semalam, paling banyaknya 15 hari 15 malam, yang umum 6 hari atau 7 hari 7 hari. Katanya berdasarkan istiqra. Tapi sudah barang tentu istiqra'nya nakis, ya kan. Buktinya terjadi perbedaan antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam konsep ini, kan. Karena kalau istiqra'nya itu tam, itu hasilnya qat'i. Kalau tidak tam itu dhanni. Bahwa setiap benda pasti memungut tempat itu qat'i itu. Tak tahu kalau kesimpulan bahwa tidak ada perempuan yang berjenggot, qat'i apa enggak itu? Sepertinya qat'i itu, ya. Tiap-tiap hayawan pasti gerahamnya bagian bawah itu bergerak ketika mengunyah, berdasarkan penelitian. Tapi ternyata buaya itu enggak ada. Berarti tidak tam penelitiannya. Al-istiqra'u bil juz'i 'alal kulli in kana taman ay bil kulli illa suratul faqat iyun langsung. Adapun istiqra ini artinya penelitian induktif, ya kan? Penelitian induktif. Ada penelitian deduktif, namanya istintaj, ya kan? Ada istiqra, ada istintaj. Istiqra penelitian induktif berangkat daripada yang juz'i menuju yang kulli, atau dari yang khas kepada yang am. Istintaj atau istinbat sebaliknya dari am kepada khas. Adapun istiqra dengan berdasarkan yang juz'i menetapkan kepada yang kulli, bi'an tatabbu'ah juz'iyyati kulliyin yasbuta hukmuha laha. Seperti ini semua redaksinya ini. Bi'an, ya. Ya. Ini kan tatabbu'ah, ya. Tatabbu'ah, mudhari'anya ya tatabbu'ah, ya kan? Mudhari'nya ya tatabbu'ah. Kalau iyanya diganti tatabbu'ah, ya kan? Ini fi'il apa bukan itu?
fi'il ya. Tidak bisa kalau bukan fi'il. Fa'ilnya ini huwa apa anta? Bi anta tab'a orang ya kan. Kalau jadikan fi'il madhi dhamirnya huwa. Kalau dijadikan anta berarti membuang satu ta ya kan. Asalnya bi anta tatabba'a dituang satu bi anta tabba'a gak bisa. Dengan cara kamu meneliti juz'i-juz'inya kulli untuk menetapkan hukumnya juz'iyat lahu bagi kulli. Membuat penelitian terhadap juz'i-juz'inya sesuatu yang bersifat kulli, tujuannya untuk menetapkan hukumnya juz'iyat bagi kulli itu ya kan? Perempuan-perempuan kan yang diteliti itu kan juz'iyat ya kan, juz'iyat. Si A, si B, si dan seterusnya itu juz'iyat. Kullinya apa? Perempuan ya kan. Istiqra itu ingkana taman. Jikalau istiqra'nya itu tam ay bil kulli artinya kullil juz'iyat, dengan meneliti seluruh juz'i-juz'inya kulli illa suratan nizai, kecuali kasus yang dipertentangkan. Katakanlah yang dipertentangkan itu persoalan apa namanya buaya tadi itu suratan nizai. Penelitian sudah dilakukan semua. Yang menjadi persoalan sekarang buaya ya kan. Termasuk yang tak diteliti kan. Illa suratan niza' faqat'iyun, maka itu qat'i. Kalau istiqra'nya sempurna yakni tam, maka hasilnya adalah qat'i. Wa huwa dalilun qat'iyun fi isbatil hukmi fi suratin niza'i indal aktsari. Maka istiqra' itu menjadi dalil qat'i di dalam menetapkan hukum pada kasus yang dipertentangkan menurut kebanyakan ulama. Wa qila laisa biqat'iyyin listimali mukhalafati tilka surati li ghairiha ala bu'din. Ada yang mengatakan bukan qat'i juga karena kemungkinan kasus tersebut menyalahi kepada selain tilkat surat, tapi ala bu'din, jauh dari kemungkinan. Ujiba bi annahu malazzalun manziratal adab. Dan dijawab bahwa hal itu, ihtimal itu diposisikan sama dengan posisi tidak ada. Memang ihtimal bahwa tilkat suratu mukhalifatun li ghairiha. Tapi ihtimal itu katanya munazzalatan adam, ihtimal dianggap tidak ada. Aw kana naqisan, atau ada apa istiqra itu naqis. Nah, istiqra' itu naqis ay bi aktsaril juz'iyati al-khali an suratin niza'. Jikalau ada apa istiqra' itu naqis hanya meneliti aktsarul juz'iyat, tidak kullul kulliyat. Yang mana aktsarul kulliyat itu kosong an suratin niza'i, dari kasus yang dipersoalkan. Ya, seperti kasus buaya itu. Ya, istiqra'nya naqis, sementara termasuk yang tidak diteliti adalah buaya. Al-khali an suratin niza' fadhanniyun fiha. Fi suratin niza' la qat'iyun lihtimali mukhalafatiha lidzalikan mustaqra'i, karena kemungkinan menyalainya suratin niza' terhadap apa yang diteliti. Wisamma hadza indal fuqaha'i ilhaqul fardhi bil aulab. Hal ini menurut fuqaha disebut mengilhakkan yang fardu kepada yang aulab. Kenapa dikatakan aulab? Karena istiqra'nya tidak tam tapi naqis. Qala al-allama zahiruhu annahu isyaratun ilan naqis.
wa la yakfa anna an-naqis wa laysa ilhaqan fa ta'ayyan annahu isyaratun ila isbatil hukmi bin naqis. Mas'alatun fil istishabi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.